Saya mau tanya Ustadz. Ustadz berkata kita tidak perlu khawatir takut dengan masa depan. Lalu bolehkah kita mengikuti ilmu yang sekarang lagi tenar, yaitu LOA, Law of Attraction? Betul. Apa itu? Di mana kita berucap meminta yang sebenarnya belum terjadi sama sekali dalam hidup kita. Di mana kita berucap meminta atau dia mengulang-ulangi kata-kata itu. Gitu. Gitu, saya kepingin punya mobil. Wiritan, berzikir gitu. Berzikir saya punya mobil, saya ingin punya mobil gitu kan. Biar dapat mobil. Iya, kayaknya ilmu ini ilmu duniawi ya. Seharusnya dia itu menyebut nama yang bisa ngasih mobil. Bukan mobilnya. Dia sebut, dia ulangi yang dapat ngasih mobil sama dia. Siapa? Allah. Ya Razzaq. Makanya kita zikir itu kan mengulangi ucapan itu. Doa itu kan mengulangi ucapan itu. Tiap pagi kita mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Minta. Tiap pagi, ya Allah, aku kepingin mobil Innova, ya Allah. Yang warnanya hijau, apalah. Ngulangi terus, minta terus, minta terus. Dan Allah itu suka dengan orang yang kalau berdoa, terus-terusan dia berdoa. Ini yang terjadi dengan Nabi Zakaria ketika minta anak. Sejak umur berapa beliau berdoa minta anak sampai umur 100 tahun. Terus mengulangi permintaan itu gitu loh. Tapi kalau berdoa jangan berlebih-lebihan. Ada orang berlebih-lebihan itu minta kayak tadi. Ana minta mobil mereknya ini, warnanya ini, platnya ini. Itu berlebih-lebihan. Minta sama Allah, Allah marzuqni markaban haniyan. Ya Allah kasih aku kendaraan yang nyaman ya Allah buat keluargaku. Jadi gak perlu sebut merek. Tapi Ustadz kalau anak ingin seorang akhwat Ustadz. Boleh sebut namanya. Boleh asalkan dia belum nikah. Nah jangan nyebut ini sudah istrinya orang disebut berulang kali minta. Berarti antum doakan dia bercerai gitu kan. Nah jadi antum boleh. Aku minta Allah nikahkan aku dengan fulan ya Allah. Tapi boleh jadi antum nggak tahu fulan itu baik apa enggak buat antum. Maka yang lebih baik kalau urusan-urusan dunia itu sampaikan ya Allah kalau fulana baik buat aku kasihkan aku ya Allah. Karena Allah yang lebih tahu jemaah. Jadi menyebut apa namanya tadi? LOA, Law of Attraction. Kayaknya nggak boleh kalau dia menyebut-nyebut seperti itu, tapi kalau dia menyebut nama yang dapat memberikan hal itu kepada dia, itu diperintahkan. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Bukankah Allah mengatakan, Fadhkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kepada Allah yang banyak. Makanya Nabi mengulangi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Terus ulangi seperti itu. Dan niscaya Allah akan kabulkan doa kita. Jadi ingat, rasa khawatir dengan masa depan itu ada loh jemaah. Ada di diri kita kekhawatiran itu. Tapi tugas kita adalah bagaimana kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Doa yang paling indah yang Nabi ajarkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada seorang sahabat, dia sakit parah, jemaah. Parah banget. Nabi membesuk dia ke rumahnya, itu diriwayatkan seperti burung yang sakit. Tahu kalau ayam sakit ya. Unggas kalau sakit itu kelihatan dia. Kata Nabi SAW, hal da'auta Allah bi syai'? Apakah engkau berdoa memohon kepada Allah? Meminta sesuatu? Iya ya Rasulullah. Aku berdoa mengatakan kepada Allah. Allahumma ma kunta mu'adzibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, hukum yang hendak engkau berikan kepada aku di akhirat. Dia takut. Dia takut dengan neraka.
Dia takut dengan hukum di akhirat itu. Yang Allah menyebutkan wala adzabul akhirati akbar. Azab akhir itu jauh lebih berat. Maka rasa takut ini membuat dia mengatakan, Allah kalau engkau hendak hukum azab apa yang engkau akan berikan kepada aku di akhirat, fa'ajilhu li fid dunya. Segerakan buat aku di dunia. Bayangkan. Dari takutnya dia sama hukum Allah di akhirat. Apa kata Nabi SAW? Innaka la tastati'u dhalik. Innaka la tutiquhu. Engkau gak akan mampu menerima azab Allah Azza wa Jalla. Halla sa'altallah al-afiyah. Kenapa doamu gak minta afiyah sama Allah? Minta keselamatan sama Allah. Kenapa engkau gak berdoa mengatakan Allahumma atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seharusnya itu yang kau baca. Akhirnya sahabat ini baca doa itu. Disembuhkan. Doa itu kan kita juga minta diselamatkan dari api neraka jemaah. Bukan minta azab di sana dipindah ke dunia. Bukan. Maka semua kekhawatiran kita hendaklah mengantarkan kita untuk kembali kepada Allah. Minta sama Allah. Dan ketika sesuatu yang tidak kita sukai terjadi. Sabar. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita dapat nikmat. Bersyukur kepada Allah dan berbagi sama orang lain.